saya sih agak kurang tega ya untuk mengucapkan, mungkin mama saya yang bisa mengucapkan dengan kata-kata yang sangat tidak menyenangkan hati, dan mama saya juga datang juga dari luar kota jauh-jauh untuk menenangkan saya. Ya di sinilah saya ambil jalur hukum karena dari support orang tua saya. Anda mungkin cerita dikit seperti apa awal mulanya? Saya sebagai ibunya Alona, kan anak saya dikatai sama ibu siapa namanya? Emma Pauja. Itu dikatai anak itu iblis ya. Saya sebagai ibu tidak rela. Negara ini kan negara hukum, ya. Kita harus bertindak, apa yang dikatai dia kita menuntut. Gitu. Berarti ya maksudnya mama saya kan biar orang kampung pun orang yang dihargai dan dihormatin di sana gitu, terus tahu anaknya di sini jadi artis kok dihina gitu. Menyebarkan anak saya. Mama saya itu agak kurang terima, nggak terima. Justru itulah maksudnya dari awal mama saya juga nggak merelakan untuk membantu penipu kelas kapak seperti dia saat itu. Dan tetap Alona berpikir dalam arti kasihan, karena Alona juga pernah merasakan yang namanya dibully itu seperti apa gitu kan. Terus ya sekarang Alona udah seperti ini, barulah mama saya mendekatin saya, mengunjungi saya di Jakarta dengan yang ya menguatkan saya lah gitu. Ya takut aja semua rahasianya yang Vicky punya itu ada di tangan saya itu terbongkar gitu aja sih. Intinya kan seperti itu. Maka dari itu dia gimana caranya dia selalu berkata-kata apapun, segala kata-kata gimana caranya saya nggak bisa berkata apapun gitu. Kayak misalkan saya disuruh ambil bule untuk apa namanya, untuk pencitraan nama dia, kalau dia memang mau mintanya digandrungin oleh wanita cantik, jadi tidak laki-laki tidak terkalahkan lah gitu loh. Dan sebenarnya juga itu bukan dari Perancis, sebenarnya dia orang Rusia, namanya juga bukan Corin, yang ngasih nama itu dia, namanya 2 kali sih, dalam arti live sekali dan di saat di ruang makeup sekali. Iya, maksudnya gimana caranya saya itu tidak bisa berkata-kata apa-apa, dan saya juga gimana caranya saya tidak bisa mengeluarkan kata apa-apa, tapi ya perdebatan juga iya, kayak misalkan contoh ya saat itu di rumah saya ada CCTV kok ya, ibunya Vicky datang ke rumah ngapain mam, bawa apa mam? Bawa Pak Dukun. Anak kita kan jajaran itu bersama ibunya Vicky gitu ya. Tapi ibu itu namanya siapa kita nggak tahu saya itu ibunya Vicky gitu. Itu tanggal kapan bulan? Tahun kurang lebih setahun yang lalu lah gitu loh. Di rumah saya masih ada CCTV kok, dia yang membawa apa, dan malah saya diputerbalikan, itu tuh perempuan yang dukunnya banyak, ini loh orang tua saya yang melahirkan saya gitu loh. Maksudnya saya tuh disuruh percaya sama Allah dibandingkan sama manusia gitu loh. Sekarang gini, anak saya tahu dukun maupun tidak, itu kan yang ngajarin kan ibunya Vicky. Anak saya sampai berhasil itu bukan dari dukun, dari ibu sendiri ya, dari ibu. Alona sampai sukses begitu bukan dari dukun, dari ibu, doa dari ibu aja gitu ya. Sebagai seorang Alona dulu kan ya, dulunya memang Alona kritis dulu, sampai sekarang Alona bisa sukses, itu bukan dari dukun mas ya, itu dari ibu sendiri, doa dari ibu, bukan dari siapa-siapa. karir. Di situ juga penyemaran nama baik adalah yang dia mengatakan kalau saya itu banyak dukunnya, padahal dia yang ngajarin itu. Dia yang datang ke rumah saya dan itu masih ada CCTV-nya, dan itu pun ada ibu saya kok gitu loh. Kalau misalkan saya diajarin seperti itu, tapi malah ibu saya malah bilang gak usah, kamu tuh hanya percaya sama Allah, semuanya tidak akan bisa yang mengalahkan yang namanya Allah gitu loh. Jadi itu hanya manusia aja yang bisa seperti itu. Jadi ya intinya apa yang dia omongin ke saya itu sebenarnya diri dia sendiri gitu loh. Saya menyesali namanya kenal Hendrianto Alessio, benar banget, baik banget. Ini bukan melapor, artinya sudah pada tahap penyidikan. Ya, melapor sudah tanggal 28 Februari. Ya, alat buktinya sangat jelas, alat buktinya, dan itu di YouTube juga banyak, ya kan? Saya juga ada saksi, 3 saksi.
ya 3 saksi yang sangat kuat, dan dia menyaksikan saat di ruang makeup dan juga di saat live di salah satu stasiun TV. Jadi buat saya jangankan 3-2-nya sudah lebih dari cukup, tapi karena mereka kasih dengan saya, jadi mereka mendukung saya 3 saksi ya, 3 saksi yang akan hadir di Polda Metro Jaya ini gitu loh. Dan juga 2 bukti, di satu yang itu live, kedua dia datangin saya, mendamprat saya lagi dengan mengatain saya. Awalnya tuh saat dia bilang katanya saya anak iblis, anak setan. Apa gunanya ibu saya mengandung saya selama 9 bulan gitu loh. Maka dari itulah ibu saya tuh agak kurang terima lah gitu loh di situ. Ya untuk gini loh, saya sih nggak munafik, saya kan orang kampung. Ibu saya juga orang kampung, tapi biarpun ibu saya orang kampung, tapi kan beliau itu ya lumayan dihormatin lah di kampungnya gitu loh. Kok anaknya di Jakarta jadi artis, sampai dikiranya tuh yang katanya numpang teran sini lah, numpang teran situ, kan namaku jadi jelek di sana gitu loh. Jadi mamaku juga agak kurang setuju untuk itu. Untuk sementara dia sudah dikenakan pasal 310 dan 311, jadi pencemaran nama baik dan penistaan, arti suatu penghinaan di dalam pelanggaran kitab undang-undang hukum pidana. Ancaman hukumannya bisa 3 sampai 4 tahun. Saksi yang disampaikan oleh Alona, ada 3 nama saksi yang akan memperkuat keterangan Alona itu 1-2 hari ini akan didengar keterangannya. Selanjutnya setelah selesai dari saksi pelapor, maka berikutnya adalah saudari Emma Fauzi sendiri yang akan dipanggil dengar keterangan. Pasti artinya dia terlapor dan dia juga saksi terlapor, yang artinya dia akan dikenakan sebagai TSK. Andika, terus Anton Bolang sama si Rando. Itu teman baiknya Mbak Alona semua atau gimana? Atau siapa? Sebenarnya saya baru kenal sama mereka di saat live di salah satu stasiun TV di situ tersebut. Tapi di saat pas live di situ dengan ada kata-kata seorang ibu yang harusnya tuh mengayomin yang lebih muda, tapi kok dengan ada kata-kata yang sangat tidak mengenakan hati atau tidak mengenakan didengar, disitulah mereka tuh langsung simpati dengan saya gitu loh. Dan mereka jadi kayak pas di ruang makeup saya damprat lagi, jadi mereka cuma bilang sabar ya Mbak Alona, semuanya pasti akan ada hikmahnya, sabar ya gitu sih gitu. Jadi ya mereka support saya. Ini kan negara hukum ya Pak ya, negara hukum. Seandainya anak saya dibikin untuk pelecehan Mama Alona, dilihat TV, layar TV, semua kampung tahu gitu ya. Jadi kita sebagai ibu tanya sama Alona, kenapa kamu bisa sampai begitu? Maka itu mama kan tahu ya, kalau gitu mama pulang aja, ini kan Jakarta dulu, nanti mama biar tahu semua gitu. Terus kita datang ke Jakarta ini, bahwa kita tidak rela anak saya untuk dikatain melemahkan nama baik Alona. Yang lebih mengetahui hukum, karena kami orang kampung, kami tidak mengetahui hukum. Ini gimana Bang? Jadi kemana lagi Kak? Gimana pelecehan? Saya pikir biar dipertanggungjawabkannya dulu mengenai pasal yang dia langgar itu, pasal 310 dan 311 KUH pidana. Jadi nanti kalaupun ini harus ke Komisi Penyiaran ataupun ke Komnas Perempuan, ini nanti masih kita evaluasi. Tapi yang jelas tindakan dan ucapannya itu harus dipertanggungjawabkan kepada pengadilan. Dalam arti saya harus lebih mendengarkan apa nasihat ibu saya. Udah intinya seperti itu sih. Saat itu saya tidak pernah mendengarkan nasihat ibu saya. Kalau ibu saya bilang tuh, kamu tuh ngapain sih ngebelain penipu kelas berat seperti itu? Mama tuh tahu begini semuanya. Ya intinya saat itu saya tidak pernah mendengarkan apa nasihat ibu saya untuk kebaikan saya. Dan saat inilah pelajaran yang sangat berharga gitu. Dan saat saya seperti ini kan oleh mereka pun, ibu saya datang dengan lapang dada memeluk. Sekarang kita aja serahkan sama hukum ya, Pak ya, pihak hukum aja, serahkan pihak hukum. Ya, ya. Apa pesannya begitu? Karena itu binarsi. Sebenarnya dari Alona sama Mbak Eva tuh sebenarnya lebih dulu aku loh, Mas. Sebetulnya dulu Aku lebih mantap di mobilnya sama suami aku. Saya laporin kamu ke polisi ya. Berani blow up saya. Tapi Fitina awas ya, kalau sampai media tahu, awas dong dia ketakutan. Jadi waktu dia datang ke Facebooker itu ada saya.
Jadi sebetulnya kasusnya dia dulu, saya belum dapat kasus, saya masih baik bawa Namira kan untuk lihat Facebooker, katanya biar nanti yang lain pada lihat kan Namira tuh anaknya Vicky nanti bisa jadi artis. Nah kita namanya ibu ya, genteng di sana. Dia lagi wah teriak. Kalau aku sih niat awal tuh nolong ya, Teriak-teriak. membantu memberi pinjaman, tapi oleh dianya dimanfaatkan seolah-olah modus lah, sampai ke arah pernikahan. Iya, Sampai kalau ke dia arah janjiin mau nikah. nikah gitu, tapi aku tahu itu Bohong. sarannya dia. Aku tahu deh sama keluarga sudah rundingan, udah Suaminya tahu. suami aku tahu dia mau berulah gitu. Yang penting buat aku tuh selesai dia keluar bebas, segera selesaikan urusan sama aku, utangnya dibayar. Ini buat aku kuncinya itu aja. Udah gitu yang terakhir saya ingat Bu Eni nagih utang 24 juta. Terus suaminya si ibunya Vicky, suaminya si Ibu Emma itu datang ke rumah dia, bayar 10 juta, tapi dia harus tanda tangan lunas. Nggak mau dia ditolak. Saya Bukan ratusan cuma juta. Mbak, ke suatu tempat Smarekon, di Smarekon waktu itu datang. Bagaimana yang uang saya? Uang dia aja 24 cuma bayar 10. Nggak mau. Saya sih lebih ikhlas dia masuk. Dia, aku nggak mau nerima dong, bukan hak aku segitu, ya kan? Dia pinjamnya malah lebih dari itu, sebenarnya bukan 24 juta lebih, ya lebih. Cuman Cuma dia nggak aku ya. yang namanya malam-malam aku namanya ke lapas, disuruh ke lapas pernah, suruh nganterin obat dia sakit pernah. Aku tuh selama Bayarin pengacara. lebih dekat ya Bayarin pengacara. keluarganya tuh. Dari mulai dia di penjara diperhatiin, keluarganya besarnya tahu semua, neneknya, bibinya. Dia malah kenal semua. Aku kenal semua keluarga bapaknya besarnya. kenal. Jadi seolah-olah aku berada di tengah-tengah Karena keluarganya. enggak, waktu itu dia butuh uang banget. Anaknya kalau datang karena manggil lagi aku lapas Mami. kan. Dia butuh dia banget. Vicky butuh sekali sama ini. Karena pas sudah jadi bebas, Sekarang udah bebas, sudah punya duit dari mana-mana. Yang gedean dikit dia sikat. Mana lagi nih yang ibu-ibu sosialita dia sikat. Temen saya kena kok. Temen saya 180 juta nggak berani ngojek. Yang aku kecewanya sama dia, Mas, dia memerintahkan aku ceraikan suami kamu, katanya gitu. Siapa sih? Itu kan udah merusak. Jawabannya. Jadi Ya, ya. ada dua lagi ya. Oh. Pak bukan Pak Mahmud. Oh, yang mobil. Pak Mahmud ya. Mobil sewaan dijual sama ibunya Vicky banyak banget. Bapak hati-hati, Pak. Baik, Pak. Thank you ya. Yuk, dah.